yang saya beri bantuan untuk Kauzi dan keluarganya itu kan yang menempati. Kalau si Coco itu atau Yoke itu bilang bahwa OI DWP, pada waktu ada OI DWP itu cuma sebulan loh. OI DWP itu cuma sebulan aku kasih tumpangan sama mereka. Selebihnya setahun setengah aku kasih tumpangan kepada keluarganya Kak Uzi dan Kak Fitri, ibunya. Gitu ya guys. Jadi rumahnya layak untuk dipakai. Jadi kalau misalkan bilang rumahnya tuh sudah rusak dari zamannya OI DWP, itu tidak benar. Gak ada ceritanya Dewi Persik. Kamu bisa lihat di Sugeng Entertainment itu, pada waktu itu aku pernah datang ke sana. Aku diajak sama Mas Sugeng pada waktu itu untuk ngeliput. Padahal aku nggak ada niat untuk apa wawancara atau kayak gimana pun tuh nggak ada. Aku datang ke sana, kondisi rumahnya kalian bisa lihat. Kan di situ kan kelihatan free ya. Free, aku tidak pernah memungut biaya apapun. Free, aku kasih tempat tinggal untuk ibunya Kak Uzi dan Kak Fitri. Free. Jadi aku tidak ada yang namanya minta duit atau aku cuma minta dirawat, dalam arti bukan minta dirawat untuk diganti yang baru ya, tapi dirawat tuh paling nggak bersih. Itu doang. Itu doang, bersih aja. Kan kalau kita ninggalin rumah orang kan harus bisa bersih ya, harus bisa ngebersihin, jangan jorok, jangan kotor. Nah seperti itu ceritanya. Jadi ceritanya nggak bener kalau ngomong diusir. Justru ceritanya itu malah seharusnya perjanjian kami itu setahun. Ya, kalaupun ada sampai setahun setengah, karena aku sudah ngeliat rumah saya tuh udah hancur, udah tidak layak untuk ditempati. Kebetulan Kak Uzi sendiri bilang sudah membeli rumah. Untuk kemarin, baru bulan puasa kemarin, aku masih datang kok ke sana. Kak Uzi masih memproduksi rotinya sama mamahnya, masih tinggal di rumah saya. Masih tinggal di rumah yang saya kasih tinggal, gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang rumah itu tidak ada yang ninggalin dan sudah tidak ditinggalin, itu tidak benar. Karena baru kemarin, bulan puasa kemarin saya datang. Nah, Kak Uzi memang ngomong sama saya bahwa rumah itu sudah diamanahkan ke namanya Kak Berlin. Lah yang menjadi pertanyaan saya, kok aku kan memberi tumpangan rumah itu sama Kak Uzi dan ibunya, kenapa diamanahkan kepada orang lain, kenapa tidak ngomong sama saya? Kan gak boleh. Nyesel gak jelek-jelekin Bu Fit? Aku tidak ada penyesalan apapun yang aku lakukan. Karena memang di sini aku tidak tahu permasalahannya, tapi aku dibawa-bawa dalam masalah ini. Yang aku tahu kalau anak itu tidak berbakti kepada orang tua, itu dosa. Gitu ya. Jadi aku tidak pernah yang namanya, jadi bukan berarti Bu Fitri ini tidak berbakti sama orang tuanya. Aku sudah tahu pokok permasalahannya. Ketika itu aku tidak tahu pokok permasalahannya. Secara garis besar, kalau anak itu ibaratnya tidak berbakti sama orang tuanya, itu dosa. Ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah di sini aku ingin menjelaskan bahwa di rumah itu kan seolah-olah aku mengusir. Tidak mengusir ya. Malah ketika rumah itu diamanahkan kepada orang lain, aku tegur loh Kak Uzi nih. Saya tegur loh Kak, nih aku tegur Kak Uzi di sini. Aku bilang bahwa kenapa rumah yang saya kasih pinjam, kenapa diamanahkan kepada orang lain? Harusnya ngomong sama saya dong sebagai saya yang punya rumah di sana. Kenapa rumah saya disuruh dipinjamkan ke orang lain? Emangnya rumah itu, emangnya kamu sudah izin sama saya untuk mengamanahkan rumah itu untuk kepada orang lain? Kan tidak. Saya meminjamkan rumah saya kepada Uzi dan juga ibunya. Kenapa tiba-tiba Kak Uzi bilang rumah itu tidak pernah saya tempatin lagi sekian lama dan saya kasih dan saya amanahkan kepada Mbak Berlin? Loh, kok bisa ke Mbak Berlin sedangkan saya aja tidak mengamanahkan itu ke Mbak Berlin? Saya tanya sama kalian, itu bener gak? Gak boleh loh. Saya meminjamkan rumah saya, terus kemudian orang yang saya pinjemin rumah itu dikasih ke orang lain lagi rumahnya. Itu gak bener. Sejak kapan rumah saya dipercayakan ke orang lain? Lah, kalau misalkan kalian bilang rumah saya jelek, kalau rumah saya itu jelek, ya kalian lihat deh video-video yang dulu beliaunya bisa berenang. Rumah saya itu layak untuk ditempati. Kenapa kemarin anak saya Meldi suruh bilang kapan ya kira-kira tidak di rumah saya lagi, karena memang rumah saya nggak layak untuk ditempati. Sudah lantainya sudah jenenge ku Kak, meletek-meletek,
lantainya apa Kak Indah? Lantainya di rumah udah rusak, udah apa? Letek semua. Terus udah tempatnya WC kuning-kuning, udah kayak jorok banget. Terus apa? Jadi gimana dong? Call Uzi dong. Udah saya WA ya. Saya tuh orang sibuk. Saya udah nyuruh anak saya Meldi. Saya orang sibuk. Saya nggak mau ngurus beginian sebenarnya. Cuman saya bilang sama anak saya, kalau kayak begini aku live deh. Saya lurusin nih masalahnya. Kok bisa saya call Uzi? Uzi dong call saya. Dia kan yang saya kasih tumpangin. Kok ini terbalik, saya yang suruh telepon dia? Dia aja mengembalikan rumah saya, cuman ngasih kunci. Kalian itu yang WA saya ini barusan. Nah ini Kak Uzi, aku call Mbak Dewi ya. Kak Uzi lihat aja di live aku juga. Kak Uzi biar tahu juga. Nanti kita teleponan. Kak Uzi juga biar tahu juga di sini. Ini kan Kak Uzi lihat live saya. Ya kan? Kak Uzi bener gak sih memberikan amanah itu kepada orang lain? Mbak Berlin itu ibaratnya nggak pernah saya amanahkan untuk ngurusin rumah loh. Dan mengenai Dipidok, anak-anak Dipidok tidak pernah nginap di rumah loh. Kak Uzi, ini kan gak ada Kak Uzi, saya berani kok. Kak Uzi, apakah benar anak Dipidok tinggal di sana? Anak Dipidok gak ada yang tinggal di sana. Apakah benar rumah yang saya kasih kondisinya dalam keadaan hancur? Gak seperti hancur yang sekarang dong. Gitu loh. Jangan kayak gitu Kak Uzi. Kalau sudah saya memberikan kepercayaan sama Kak Uzi untuk tinggal di rumah saya, jangan diadu domba Mami. Enggak, ini bukan diadu domba. Gak ada Kak Fitri ngadu domba. Gak ada Kak Fitri ngomongin tentang Kak Uzi ataupun tentang mama, tentang ibunya. Gak ada. Gak ada. Mami kasih semua bukti di post di IG Mami. Kasih bukti apa maksudnya? Rumah, keadaan rumah. Kalian bisa lihat sendiri nanti anakku Meldi yang kasih. Di situ ada yang namanya Mas Sugeng, di situ ada konten-kontennya, itu ada. Tante saya tuh sibuk, bener itu anakku bilang. Saya tuh mau ngurusin konser saya tanggal 17 Juni. Ini hal-hal receh, nggak usah bawa-bawa saya. Harusnya orang yang saya kasih tumpangi ya sudah. Mau rame lagi, gitu. Saya tuh jangan ini loh, saya tuh juga banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Jangan menggiring opini seolah-olah saya ngusir orang. Padahal bukan ngusir, rumah saya tidak layak untuk ditempati. Ada di YouTube Anti 2 tahun lalu, nanti saya kasih linknya tuh, tanyain. Gitu loh, saran saya ngomong langsung sama orangnya yang diluruskan. Orangnya siapa? Saya mau tanya. Ini justru diluruskan di sini. Kenapa? Karena kan Coco itu kan secara Instagram, secara live. Jadi saya pun juga menjelaskan secara live dan Instagram. Kan bilangnya kan rumah itu katanya sharing house dengan anak-anak Dipidok. Tidak. Rumah saya hanya ditempati oleh Kak Uzi dan ibunya. Ya, rumah saya cuma ditempati. Dan Dipidok itu kemarin datang, rencananya mau dibuat kantor ruang tengahnya, tapi mau dibenerin dulu karena keadaannya rusak parah.